Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Dan perkenalkan saya Rivaldi XYZ ya. Dan di video kali ini saya bakal kasih rekomendasi iPhone yang bisa kalian beli di tahun 2025 mulai dari harga 300 ribuan aja sampai belasan juta. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, dimana saya sudah pernah coba hampir semua seri iPhone, dari iPhone 3 sampai iPhone 16. Selain itu, harga-harga yang saya tampilkan juga sudah saya survei ya, langsung di beberapa marketplace, terutama di Shopee, karena saya pribadi percaya Shopee sebagai tempat transaksi yang aman. Oh iya, kalau kalian belum tahu cara belanja yang aman di Shopee, cara dapat promo yang bagus di Shopee, boleh banget tanya-tanya di Instagram saya ya, @rivaldi_xyz. Setelah nonton video ini ya, terima kasih. Dan mulai ke yang pertama dari harga 300 ribuan aja. Oke, mulai dari yang paling terjangkau dulu, yaitu iPhone dengan harga 300 ribuan aja. Saya sendiri pernah pegang beberapa model dari iPhone 3, 4, 5, dan 6. Kalau di harga segitu, saya rasa iPhone 5s adalah pilihan terbaik. Saya pernah beli iPhone 5s di Shopee, harganya 350 ribu, dan menurut saya itu masih sangat worth it. Kalau kalian cek di video saya sebelumnya, hasil rekaman video dengan stabilizer di iPhone 5s sudah lumayan bagus. Meskipun tidak sestabil iPhone terbaru, tapi cukuplah untuk hasil video yang gak getar-getar banget. Yang menarik dari iPhone 5s adalah fitur AirDrop. Jadi kalian bisa kirim file ke sesama pengguna iPhone dengan cepat. Ini beda banget dengan iPhone 4 yang gak punya AirDrop. Jadi kalau mau kirim file harus ribet ya lewat kabel atau email. Tapi perlu diingat, iPhone lama ini memang sudah kurang cocok digunakan di tahun 2025. Terutama karena WhatsApp sudah tidak support di iOS versi lama ya. Minimal WhatsApp butuh iOS 15. Jadi iPhone 5s ke bawah nggak bisa install WhatsApp lagi. Tapi kalau kalian hanya ingin menjadikan koleksi atau digunakan untuk foto-foto, iPhone 5s masih bisa diandalkan. Hasil foto tetap jernih khas iPhone meskipun warnanya agak klasik ya. Satu hal lagi untuk WhatsApp, ada cara buat tetap bisa pakai di iPhone 5s. Dengan memundurkan tanggal, tetapi itu juga ada kekurangannya. Jadi internet di aplikasi lain gak bisa digunakan, hanya WhatsApp yang bisa berjalan. Jadi untuk harga 300 ribuan, iPhone 5s adalah pilihan yang paling worth it menurut saya. Kalau iPhone 6 atau iPhone 6 Plus, nah meskipun harganya sedikit lebih mahal, iOS-nya sama dengan iPhone 5s dan tetap nggak bisa pakai WhatsApp. Jadi buat apa beli yang lebih mahal? Oke, lanjut ke harga 1 jutaan. iPhone yang paling saya rekomendasikan di kisaran harga ini adalah iPhone 8. iPhone 8 masih bisa digunakan dengan baik ya sampai beberapa tahun ke depan. Di harga 1 juta itu udah bisa dapet yang kondisinya bagus dan juga e-box ya, tetapi sekitar 1,5 sampai 1,9 juta. Lalu bagaimana dengan iPhone 7 Plus? Walaupun harganya sedikit lebih murah, iPhone 7 Plus juga sudah stuck di iOS 15 yang sama dengan iPhone 6s, iPhone 7, dan artinya WhatsApp kemungkinan besar nggak akan bisa digunakan setelah setahun dan 2 tahun, kurang dari 2 tahun pokoknya. Sedangkan iPhone 8 sudah support iOS 16 dan ini setara dengan iPhone X. Jadi WhatsApp masih bisa dipakai minimal 2 tahun lagi. Jadi kalau kalian punya budget sekitar 1 juta ya saya sarankan langsung ambil iPhone 8, lebih worth it dan lebih powerful pastinya. Masuk ke harga 2 jutaan ya, yang saya rekomendasikan adalah iPhone 8 Plus khususnya yang e-box. Kalau kalian cari yang inter harganya bisa lebih murah, bahkan di angka 1 juta. Sudah ada yang dapat ya, link pembelian udah saya cantumin di deskripsi YouTube. Jadi kalau ada yang habis atau kalian bener-bener mau mastiin beli iPhone yang bagus, jangan ragu-ragu, chat saya di Instagram @rivaldi_xyz. Kenapa harus tanya saya? Begini ya ceritanya. Saya udah banyak survei, bahkan pernah retur lebih dari 20 unit iPhone yang bermasalah di Shopee. Bukan masalah iPhone-nya ya, tapi lebih ke kenakalan dari penjual yang mengganti part-part dalaman iPhone. Di balik itu semua, saya juga menemukan toko-toko terbaik ya, rekomendasi untuk teman-teman nih. Salah satu toko yang saya beli langsung ya iPhone-nya, mereka melakukan pengecekan 1-2 hari sebelum dikirim. Jadi pastiin iPhone yang dikirim itu bener-bener nggak ada kendala. Menariknya, toko ini bahkan ngasih tahu kalau baterai health-nya pada iPhone yang saya pesan itu rendah. Dan mereka bilang bakal ganti baterainya biar 100%. Dan tetap mengirimkan baterai ori sebagai bukti. Ini sangat keren kan? Kalau mau lihat barangnya, nanti saya buatkan juga videonya ya. Oke, kembali. Jadi untuk harga iPhone yang di 2 jutaan itu, yang menurut saya bagus adalah iPhone 8 Plus e-box ya, udah sangat worth it.
Dan sekarang masuk ke angka 3 jutaan. Tanpa basa-basi, saya langsung rekomendasikan iPhone SE 2. Kalau kalian nggak terlalu peduli soal tampilan ataupun ukuran, iPhone ini sangat bagus speknya setara iPhone 11 karena memakai chipset A13 Bionic. Saya udah pernah bahas ya di video sebelumnya dan ini adalah salah satu iPhone favorit saya. Kalau kalian bisa dapat iPhone XR di harga 3,9 juta, itu juga udah pilihan yang sangat worth it. Meskipun agak susah ya mencari yang e-box di harga segitu. Tapi kalau yang Inter banyak banget ya, bahkan ada yang cuma 2 juta. Saya sudah buatkan videonya juga sih, yang 1 juta pun ada. Jadi kalau Anda dapat iPhone XR dengan harga di bawah 4 juta itu sudah termasuk murah ya untuk iPhone XR yang e-box. Oke, yang e-box. Kenapa nggak iPhone X? Tanya dia, kenapa saya nggak rekomendasi iPhone X di harga 3 juta? Sederhana saja sih, saya punya iPhone X dan iPhone 8 Plus, dan saya pribadi lebih suka iPhone 8 Plus. Walaupun iPhone X ini lebih modern dengan fitur yang lebih banyak, rasanya kayak lebih adem dan nyaman pakai iPhone 8 Plus bagi saya gitu kan. Kalau kalian bisa dapat iPhone X 256GB dengan harga 2,5 juta, itu udah oke banget. Tapi kalau di harga 3 juta, mending jangan deh, pilih aja yang iPhone 8 Plus 2,5 udah bagus karena harganya juga ya murah kalau segitu. iPhone X terasa agak tanggung, sedangkan iPhone 8 Plus lebih enak dipakai. Itu menurut saya pribadi ya. Kalau menurut teman-teman beda, ya bebas sih berpendapat ya. Oke, langsung masuk ke angka 4 jutaan. Pilihan makin banyak nih. Di kisaran harga ini, kamu bisa dapat iPhone XR, iPhone XS, atau iPhone 11. Kalau ada sedikit lebih uang, ya sekitar 4,5 juta atau lebih, iPhone 11 dengan internet 64GB adalah pilihan yang paling worth it. Di harga 4 juta, XR yang e-box sudah bisa kalian dapatkan. Dan biasanya yang e-box XR punya kapasitas 128GB, atau kalau angkanya itu 4,5 juta ke atas, bisa yang dapat 256GB. Meskipun agak jarang ya, karena emang susah yang dapat internal segitu. Untuk iPhone XR atau XS sebenarnya nggak jauh berbeda secara desain dan performa. XS sedikit lebih unggul, tapi kalau ngomongin harga dan value, iPhone XR bisa dibilang nggak kalah juga ya. Jadi jangan bingung, keduanya sangat oke dan hampir sama. Masuk ke harga 4 jutaan ya untuk iPhone SE 3 Monster dengan chipset A15 Bionic. Ya, jadi selain itu ada pilihan agak jarang dipilih tapi tetap worth it bagi yang mencari iPhone dengan tombol home dan spek yang setara dengan iPhone 13, yaitu iPhone SE 3. Harga di angka 4 jutaan dan ini menggunakan chipset A15 Bionic, sama persis dengan yang ada di iPhone 13. Kalau soal performa jangan ditanya. iPhone SE 3 ini cukup ganas untuk urusan kecepatan dan daya tahan. Sayangnya iPhone SE 3 ini lebih cocok bagi yang nggak masalah dengan ukuran kecil dan desain yang terasa jadul, karena masih menggunakan tombol home. Pandangan orang bisa berbeda-beda ya. Ada yang suka banget dengan desain klasiknya, ada juga yang lebih prefer kepada iPhone yang tanpa tombol. Jadi kalau kamu suka dengan ukuran compact dan desain klasik, iPhone SE 3 bisa jadi pilihan menarik di harga 4 juta. Oke, langsung masuk ke angka 5-6 juta ya. Di sini kalian punya beberapa pilihan yang bagus dan solid, yaitu iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12, dan iPhone 11 Pro Max. Untuk harga-harganya bisa dilihat secara langsung. Gimana nih? Pilihannya oke-oke banget kan? Dan harga-harga yang di sini itu saya ambil dari toko Oren dengan toko yang terbaik ya. Saya hanya mempromosikan satu toko terbaik, ya mungkin 1-3 toko terbaik aja sih sebetulnya yang saya pilih gitu kan. Tinggal dilihat di deskripsi aja, atau yang mau tanya-tanya pun juga boleh ya langsung ke Instagram saya. Dan di sini ada spesifikasi dan juga perbandingan antara iPhone tersebut yang bisa langsung teman-teman lihat ya. Oke, jadi pilihannya mau yang mana nih? Komen-komen aja deh kalau ada pertanyaan ya. Oke, gimana? Udah selesai ya di angka 5-6 jutaan. Lanjut sekarang di kisaran harga 7-8 juta. Saya sudah pasti ngerekomendasiin iPhone 13 yang e-box. Jangan mikir panjang, langsung ambil aja. Kalau kalian bisa dapat yang e-box, iPhone 13 ini sudah pasti baru, resmi, dan terjamin kualitasnya. Kalau kalian mikir-mikir atau bandingin sama opsi lain, boleh aja sih, tapi jujur iPhone 13 e-box ini adalah pilihan yang paling aman dan gak perlu ragu lagi. Kalau mau opsi lainnya, kalian juga bisa coba beberapa model iPhone 12. Oke, ini bisa dilihat secara langsung ya. Untuk opsi lainnya ada iPhone 12 Pro dan Pro Max, ada juga iPhone 13 yang harganya ini tuh second ya teman-teman. Ini harga second. Memang kalau untuk iPhone 13 yang 256GB nya itu sudah susah dicarinya ya di e-boxnya secara langsung. Jadi ini harga bekas. Oke, udah lihat-lihatnya ya.
Dan kalau kalian mau yang baru dan terjamin kualitasnya, iPhone 13 e-book udah cukup banget pokoknya. Sekaligus jadi saingan utama buat iPhone series 12 ya. Meskipun harga iPhone 13 sedikit lebih tinggi karena modelnya lebih baru dan performanya lebih optimal. Oke, kita lanjut ya ke harga 9 sampai 10 juta. Di harga ini kalian mulai bisa memilih dari model-model premium ya, seperti iPhone 14, iPhone 15 dan iPhone 13 Pro. Jadi kayak ketiga pilihan ini sudah masuk ke dalam kategori flagship. Jadi kualitas dan performanya udah pasti top, tapi harganya lebih tinggi tentunya. Kalau kamu pengen iPhone terbaru dengan terbaik ya, pokoknya itu yang paling bagus sih, yang paling saya rekomendasikan iPhone 15. Karena apa ya? Karena lebih baru dan juga lebih fresh ya. Juga ada Dynamic Island. Nah, itu yang paling barunya. Meskipun harganya memang sedikit agak lebih mahal. Dan saya rasa wajar aja sih karena memang iPhone-nya juga masih baru, chipsetnya juga masih tergolong baru ya pastinya. Saya sendiri pun secara pribadi pakai iPhone 15 yang warna pink. Nah ini dia, saya sudah pakai beberapa bulan ya, upgrade dari iPhone 11 Pro Max langsung ke iPhone 15. Dan sangat luar biasa sih, perbedaannya sungguh-sungguh jauh ya. Gimana nih untuk harga 9-10 jutaan, apakah ada yang mau pilih dari ketiga iPhone ini? Kalau ada bisa langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Kalau masih bingung bisa tanya-tanya ke Instagram saya. Oke, dan ini yang terakhir ya teman-teman, untuk harga belasan juta ke atas. Lah, kok HP-nya kayak gitu bang, kayak mirip iPhone 12? Nah, bener banget, tapi bukan iPhone-nya, melainkan masuk aja langsung ke iBox officialnya. Nah, di sini di kategori bisa langsung masuk ke bagian produk ya iPhone. Di sini sebentar saya cerahkan dulu. Nah, di sini teman-teman, untuk harga belasan jutanya ya, jangan beli di yang lain. Pokoknya harus yang resmi-resmi aja. Gak usah. Kalau udah belasan juta ke atas, gak usah beli yang second-second. Mending beli yang e-box resmi aja, udah pasti ada garansinya juga. Kalau ada apa-apa, gampang. Klaim garansinya itu gampang. Dan di sini saya sarankan untuk harga belasan juta ke atasnya. Banyak pilihan kok ya. Jangan yang second-second. Langsung aja ke yang baru. Boleh di iBox-nya secara langsung, boleh di GDN, boleh di Blibli, asalkan resmi dan juga klaim garansi untuk servisannya mudah gitu kan. Beli aja langsung secara resmi ya, oke? Dan itu dia ya untuk video dari harga 300.000 iPhone ya. Rekomendasi iPhone dari 300.000 sampai dengan belasan juta ya. Semoga suka gitu kan. Taruh aja di kolom komentar kalau ada yang ditanyakan, atau langsung chat admin ya di Instagram. Di deskripsi bisa langsung aja dicek ya. Oke, semangat dari channel Rivaldi X YZ.